Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin, surat ke-36 ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadhu min dunillahi aliha la'allahum yansurun. La'allahum yunsarun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Allah sang pemilik. Meyakini Allah sebagai tujuan hidup kita adalah cerminan manusia yang selalu istiqomah terhadap sistem ilahi, sehingga tidak takut terhadap ancaman apapun dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya Allah sebagai pemilik alam semesta senantiasa menjaga abdinya dalam hal melakukan apa yang diperintahkannya. Al-Quran, sholat, infak, asi. Al-Quran, sholat, zakat, infak, sedekah adalah perintah utama yang harus dilakukan terus menerus agar cerdas dalam memahami serta mengerti makna hidup yang hakiki. Allah hurufnya alif, lam, ha. Kita perhatikan tangan kita ini. Kalau begini, tertutup tangan kita, tidak ada ia. Maka kita renggangkan tangan kita. Maka merenggangkan tangan kanan kita ini, siluetnya adalah siluet Allah. Jadi kalau siluet inilah siluet Allah, istilahnya kalau ada orang menggenggam, dia bakhil, tidak bersama dengan Allah, maka dia keluarkan, dia buka, dia gerakkan. Karena Allah bersama dengan orang yang memberi. Lebih baik orang yang memberi ketimbang orang yang meminta. Lihat tangan kita. Kalau tangan kita tertutup, tidak bisa berhubungan. Perhatikan. Jadi kalau kita terbuka, lihat, dia bisa berhubungan, menguatkan diri kita. Ya, siluet Allah adalah membuka. Jadi kalau kita terbuka hati kita untuk nolong orang lain, terbuka hati kita untuk membaca Quran, terbuka hati kita, maka siluet itu bersama dengan Allah kita, sang pemilik. Allah dan Allah. Kita sering dengar. Alah, payah ini. Keluh kesah kita seperti keledai, suara kita adalah kekesalan kita kepada orang lain yang tidak sesuai dengan diri kita. Allah, ucapan kata Allah ini menganggap remeh sesuatu. Allah, bisalah itu Allah. Kesel, remeh, itu adalah Allah bahasanya. Allah. Nah, pada kita Allah, lihat nih, Allah itu memberikan nilai yang terbaik. Jangan kesel. Banyak bibir kita mengatakan Allah, tapi kelakuan kita kesal. Nah, Allah memberikan sinyal, ada 4. Di surat 41 ayat 30 Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya, maka dikasih Allah istiqomah, dikasih Allah malaikat turun membantunya, dikasih Allah la takhaf wa la tahzan, dikasih Allah basyar, cerdas. Orang yang bersama dengan Allah, yang tadi lihat nih, siluet tadi nih bisa bergerak. Lihat siluet kita ini. Uniknya dia bersama dengan tangan kanan, lihat. Tapi tangan kiri Allah terbalik. Perhatikan. Lihat, kalau kita menggenggam berarti tidak bersama dengan Allah. Kalau kita menggerakkan tangan kita bersama dengan Allah, artinya menggerakkan semua fungsi manfaat yang telah dikasih Allah untuk kita manfaatkan, kita fungsikan kepada alam semesta manusia dan makhluknya. 4, istiqomah. Jadi orang yang bersama dengan Allah dia istiqomah. Istiqomah itu adalah terus menerus, karena kita yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman sampai akhir. Sering sekali diulang, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman sampai akhir. Bukan sampai tua, bukan sampai berkeluarga, bukan sampai punya anak, punya cucu. Tidak ada alasan orang tua untuk tidak bertakwa. Aku udah tua, udah punya anak, cucu susah ini. Bukan menyusahkan anak kita, tidak menyusahkan cucu kita, bukan menyusahkan mereka hadir. Justru mereka hadir untuk kita syukuri, berbuat yang lebih baik lagi. Banyak kakek nenek susah gara-gara cucunya, akhirnya lupa sama Allah. Banyak bapak ibu susah gara-gara anaknya, lupa sama Allah. Dan banyak orang punya suami, punya istri, lupa sama Allah gara-gara pasangannya. Nah, kalau begitu kata Allah, yu'minu, bersama dengan aku istiqomah terus menerus. Sebelum nikah bertakwa, setelah nikah bertakwa, punya anak bertakwa. Semakin kau punya dikasih Allah, semakin bertakwa. Istiqomah terus menerus sampai kamu dipanggil Allah. Itu adalah ciri orang yang bersama dengan Allah. Kita cek diri kita, apakah kita bersama dengan Allah atau tidak. Yang kedua adalah Allah memberikan malaikatnya, penolongnya,
Sistemnya, lihatlah cara mengatur malaikat, bagaimana seluruh tubuh kita ini, mata kita bisa terbuka, melihat sesuatu, telinga kita, semua saraf kita bekerja, jantung kita berdetak, saraf bekerja. Siapa yang ngatur itu? Lihatlah ya, kita makan nasi satu, siapa yang ngatur? Kita letakkan, kita serahkan ke dalam tubuh ini. Makan daging, makan nasi, makan apapun yang kita masukkan ke dalam mulut yang halal dan thayyibah, yang halal dan thayyibah itu masuk. Setelah itu mau kemana? Diserahkan oleh siapa? Lihat, benih dimasukkan ke dalam tanah, diserahkan oleh tanah. Siapa yang mengembangkan itu? Kalau tanah tidak sesuai, tidak diridhoi Allah, apapun bibitnya tidak bisa masuk. Begitu juga makanan ini, lihatlah. Yang menggerakkan semua tubuh kita, kita serahkan. Masuk mulut dikunyah, kerjaan kita ngapain? Masuk di mulut, kunyah aja habis. Setelah itu ngapain? Yang mengunyah siapa? Bagaimana yang diletakkan, yang disaring, yang ini dikasih kemana? Ke jantung, kemana? Ke darah, ke otak. Siapa yang bekerja? Bukan itu peran malaikat semuanya. Jadi kalau bersama dengan Allah, peran malaikatnya aktif. Yang ketiga adalah la takhaf wa la tahzan. Dia tidak khawatir, tidak bersedih hati karena ada bersama dengan Allah, tidak khawatir, dia tidak punya apa-apa karena orang yang bersama dengan Allah, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Allah menolong kita karena kita menolong Allah. Jika kau nolong Allah, nolong apanya? Sistemnya yang sudah dikasih Allah ini. Kita tolong, kita bersyukur untuk menolong diri kita sendiri sebenarnya. Nah, yang keempat adalah basyar, cerdas. Kalau begitu, ya bersama dengan Allah, perkembangan dirinya terlihat dari keistiqomahannya terus menerus kepada Allah, terus dia sehat, segar, dia punya aturan peran yang paling istimewa, malaikatnya aktif, malaikat Jibril memberikan wahyu misalnya, dia suka mendengarkan ayat-ayat Allah gitu kan. Dia memberikan yang terbaik, peran malaikat itu aktif, yang sebagaimana aktifnya jantung, aktifnya saraf, aktifnya darah, semua organ-organ tubuh kita ini, dan dia tidak khawatir dengan apapun yang terjadi karena dia bersama dengan Allah, la takhaf wa la tahzan. Dan yang keempat adalah dia basyar, gembira, mencerdaskan. Karena Quran itu adalah sesuatu yang paling utama, yang memberikan nilai terbaik. Itu tandanya orang bersama dengan Allah. Kalau tidak, curigai kalau kamu pasif, tidak punya sistem, tidak mau melakukan perencanaan yang benar, tidak terus takut, khawatir, kalau nggak makan, kalau nggak apa, nggak punya rumah, nggak punya ini, ketakutan kita terlalu banyak. Harus takuti kematian sebenarnya, tapi kenapa kau abaikan? Itu yang paling kita takuti harusnya. Yang keempat adalah bodoh, tidak cerdas, tidak mau tahu, gelap, masa bodoh. Itu orang-orang yang alah, yang kesel, yang gampang marah, tersinggung dan menyinggung, yang gampang dizolim dan menzolimi. Itu adalah orang-orang tidak pantas bersama dengan Allah. Jadilah orang yang pantas bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah akan bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.